Hai teman-teman di seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas 2 pintu, yang mana untuk kerusakan kulkas ini adalah tidak dingin. Baik, saya akan coba cek di ruang refrigeratornya. Nah, di sini untuk lampu penerangannya kondisinya masih normal. Ya, ini saya coba lakukan pengetesan. Namun ruangan ini tidak dingin. Baik, kita akan coba beralih ke ruang freezernya. Ya, di ruang freezer untuk fan pada evaporatornya masih normal. Namun ruang freezer juga tidak dingin. Untuk itu saya akan coba cek terlebih dahulu di bagian belakang kulkas ini. Yang mana di sini kita akan bisa lihat apa masalah dari kulkas ini. Sebelumnya kita bisa lihat terlebih dahulu untuk model dari kulkas ini adalah SJ420G series ya. Lalu di sini ada diagram kelistrikannya, yang mana kulkas ini menggunakan sistem pengendali modul. Jadi sistem pengendali pada kelistrikannya yaitu menggunakan sistem kontrol. Baik, kita coba lihat di sini mesin kompresornya. Ya, mesin kompresornya sesaat bekerja namun tidak berputar. Anggap saja mengejim ini. Namun kemudian protek ya. Oke. Jadi mesin kompresornya sesaat bekerja ngejim lalu protek. Oke, kita cabut saja sumbernya ya. Baik, langkah selanjutnya kita akan coba cek lebih dalam lagi. Nah, untuk proses perbaikan kompresor mengejim begini, mungkin kita bisa cek di bagian PTC relay dan overload. Namun di sini ada penampungan air yang sudah penuh. Kita coba lepas terlebih dahulu. Nah, ini ada tampungan air ya. Kita singkirkan terlebih dahulu supaya lebih mudah kita dalam hal melakukan pengecekan. Oke, di sini kita akan coba buka terlebih dahulu penutup pada overload dan PTC relay. Nah, ini bisa kita buka. Yang mana di sini akan kita temukan PTC relay dan overload. Biasa untuk kerusakan kompresor ngejim bisa diakibatkan karena PTC relay itu mengalami kerusakan. Jadi tidak ada salahnya kita lakukan pergantian terlebih dahulu pada PTC relay. Biasa dengan pergantian PTC relay masalah sudah selesai. Nah, ini overload dan ini PTC relay ya. Jadi ini bentuk PTC relay, kita akan coba lakukan pergantian. Oke, di sini ada soket yang harus kita lepas terlebih dahulu. Nah, ini PTC relaynya sih sepertinya normal, namun pastikan letak soketnya sesuai ya di sebelah kanan. Oke, ini PTC relay yang saya anggap rusak ya. Soketnya sebelah kanan. Dan saya memiliki PTC relay yang kondisinya masih bagus dan letak soketnya tepat di sebelah kanan. Jadi tidak ada salahnya saya coba ganti terlebih dahulu. Apakah dengan penggantian PTC relay ini kompresor bisa normal kembali? Ya, kita coba dulu ya teman-teman. Oke, dengan cara mudah seperti ini, semoga masalah bisa teratasi. Baik, saya coba berikan sumber terlebih dahulu. Saya nyalakan kompresornya. Oke, di sini mesin kompresor tetap ya, kondisinya masih ngejim, tidak bisa beroperasi. Jadi kesimpulannya ini kompresornya bermasalah ya. Oke, saya cabut dulu. Jadi saya simpulkan kompresor ini
memang rusak ya teman-teman. Jadi kita akan coba lakukan pergantian saja kompresornya. Dan untuk melakukan proses pergantian kompresor, yang perlu kita perhatikan adalah kita harus membuang seluruh gas freon yang ada pada sistem dengan cara mematahkan di pipa pengisian ini. Nah, ini bisa kita patahkan saja. Yang mana, nah ini gas freonnya sudah terbuang keluar ya. Dan pastikan di sini harus benar-benar habis ya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa pada unit sistem bahwa tidak ada kebocoran, sehingga kondisi freon masih utuh di dalam, masih tersimpan. Dan bila kita patahkan, maka gas freon akan keluar ya, yang cukup banyak. Lalu sambil itu kita bisa potong untuk pipa tekan. Nah, ini bisa kita potong supaya lebih cepat proses pergantian kompresor. Nah, ini kita bisa potong terlebih dahulu untuk pipa tekannya. Oke, selanjutnya untuk pipa hisap kita bisa lakukan pemotongan juga. Ya, karena di sini gas freonnya sudah habis terbuang dan kita bisa melakukan pemotongan pada kedua pipa ini. Jadi proses pergantian kompresor, pastikan tidak ada kandungan gas freon pada sistem dan kita bisa buang semua ya. Oke, sudah terpotong dan PTC relay dan overload bisa kita lepas saja. Nah, ini PTC relay dan overloadnya kita lepas. Oke, dan selanjutnya mari kita amati. Di sini menggunakan kompresor yaitu SE50E1H yang kategorinya adalah 1/6 PK. Baik, kita akan coba lepas. Di sini ada baut pada kaki-kaki kompresor. Nah, ini kita lepas semuanya ya. Biasanya ada 3 atau 4 baut yang harus kita lepas. Dan untuk mempermudah dalam hal proses pelepasan, ini bisa kita berikan ganjal di bagian bawah unit supaya bisa melepas keempat baut ini dengan mudah. Dan pastikan keempat baut ini sudah terlepas dan kita bisa mengeluarkan kompresor ini. Oke, sudah terlepas semua dan kita bisa mengeluarkan dengan mudah kompresor ini. Ya, sudah terlepas. Nah, ini kompresornya yang rusak. Dan saya sudah siapkan kompresor penggantinya. Nah, ini kompresor penggantinya ya. Saya sudah siapkan. Dan bisa kita lihat di sini saya menggunakan kompresor CMA 057LHJG yang kategorinya yaitu 1/6 PK plus ya, jadi lebih besar sedikit dari aslinya kompresor ini. Oke, selanjutnya kita pasang saja baut yang ada pada kaki-kaki kompresor ini. Pastikan pasang keseluruhan baut pada kaki kompresor ini supaya lebih kokoh ya. Oke, sudah terpasang semua ya. Dan step selanjutnya di sini ada PTC relay dan overload. Nah, ini kita lepas saja. Kita gunakan PTC relay dan overload yang sesuai dengan kapasitas PK-nya. Di sini sudah ada PTC relay dan overload yang ada pada kompresornya. Baik, kita akan coba lakukan pengetesan terlebih dahulu sebelum lebih lanjut. Saya berikan sumber pada unit
Dan oke, di sini mesin kompresor sudah aktif dan ada dorongan press ya yang cukup kuat pada pipa tekan ya. Mantap. Oke ya, jadi mesin kompresor ini sudah normal dan saya cabut dulu sumbernya. Selanjutnya kita tinggal menyambungkan kembali. Di sini ada pipa tekan dan pipa hisap, dan kita bisa menambahkan sambungan agar bisa kita pasang nantinya pada pipa hisapnya ini. Nah, mungkin seperti ini, saya berikan sambungan sedikit ya. Dan pentil pengisian jangan lupa kita pasang juga, yang mana nanti akan kita lakukan pengelasan lagi pada masing-masing sambungan ini. Baik, saya akan coba lakukan pengelasan. Di sini saya lakukan pengelasan pada pipa pengisian. Jadi di saat kita melakukan proses pengelasan, lakukan dengan cara yang hati-hati ya, jangan sampai ada kebocoran. Kemudian di sini untuk pipa tekannya kita juga lakukan pengelasan ya. Lakukan pengelasan ini secara hati-hati, jangan sampai ada kebocoran sedikit pun ya pada saat kita melakukan proses pengelasan ini. Oke, sudah terlihat rapi ya, pastikan. Dan selanjutnya bisa kita coba dinginkan terlebih dahulu. Mungkin dengan kain basah kita bisa dinginkan. Oke, sudah tersambung semua ya. Pipa tekan, pipa hisap. Dan di sini ada filter dryer. Nah, ini untuk filter dryer. Di sini saya akan coba buatkan lubang pembuangan udara karena saya akan menggunakan metode vacuum body. Nah, ini saya siapkan dulu paku ya. Saya siapkan paku dan saya akan coba buatkan lubang pembuangan pada filter dryer ini. Nah, jadi untuk melakukan proses pemakuman, saya menggunakan metode ini. Saya buatkan lubang pembuangan dan saya berikan sedikit pipa kapiler, yang mana nanti pipa kapiler ini berfungsi adalah untuk memantau udara yang ada pada sistem apakah sudah benar-benar habis ya. Oke, untuk metode proses pemakuman ini mungkin teman-teman bisa menggunakan mesin vakum, jadi tidak perlu memberikan lubang di sini ya. Oke, setelah saya buatkan lubang dan saya berikan sedikit pipa kapiler, nah di sini saya coba lakukan penutupan ya, pengelasan pada bagian filter dryer ini. Nah, ini pastikan pada pembuangan ini tidak terjadi kebuntuan ya. Oke, sudah dirasa cukup. Dan selanjutnya bisa kita dinginkan dulu. Jadi untuk teman-teman apabila memiliki mesin vakum, maka untuk proses pemakuman tidak perlu dengan cara seperti ini ya. Oke, sudah selesai dan selanjutnya kita akan coba lakukan proses pemakuman. Yang mana di sini saya siapkan manifold. Nah, ini saya siapkan manifold dan saya coba hidupkan dulu ya mesin kompresornya ini. Nah, oke, setelah dihidupkan, di saluran pembuangan udara di sini akan ada udara yang keluar cukup deras ya. Ini pertanda tidak ada terjadi kebuntuan pada pipa kapiler pembuangan ini. Dan selanjutnya
kita akan coba pasangkan selang manifold pada pentil pengisian. Nah, di sini saya coba pasangkan terlebih dahulu. Oke, sudah terpasang ya. Nah, pastikan ini jangan sampai ada bocor sedikit pun. Lalu di sini jarum akan turun di minus 30 PSI. Dan kita akan coba tutup saja ya kerannya ya, biarkan jarum ini turun. Dan begini proses pemakuman, dan biarkan hal ini berlangsung kurang lebih 30 menit ya. Baik teman-teman, setelah 30 menit ya berlangsung, di sini sudah menunjukkan di minus 30 PSI. Pastikan udara tidak ada lagi yang keluar pada pipa pembuangan ini ya. Oke, sudah tidak ada. Tahap selanjutnya kita bisa menutup ya, menyegel permanen pada pipa kapiler ini. Oke, saya tutup erat, jadi tidak ada lagi udara yang keluar di pipa pembuangan kapiler ini ya. Oke, sudah tertutup. Dan selanjutnya saya siapkan freon. Nah, ini gas freonnya. Saya menggunakan gas freon kalengan. Di sini gas freonnya yaitu Clea R134A ya. Nah, ini R134A. Oke, saya pasang dulu gas freonnya. Oke, sudah terpasang ya gas freonnya. Selanjutnya, dalam hal proses pengisian freon, kita harus buang udara yang terjebak pada selang manifold yang berwarna merah. Nah, jadi kita tidak bisa langsung mengisi gas freonnya. Untuk membuang udara yang terjebak pada selang manifold, kita bisa buka terlebih dahulu. Di sini keran gas freon saya buka full. Lalu freon akan mendorong ya di selang ini. Kemudian bisa kita buka sedikit, kita buang. Oke. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi udara yang terjebak pada selang manifold. Selanjutnya kita siapkan tang ampere untuk mengetahui berapa arus yang mengalir pada kompresor ini. Nah, di sini arus yaitu 0,7 ampere pada saat running tanpa beban ya. Dan di sini sudah menunjukkan minus 30 PSI di manifold, dan kita bisa langsung mengisi gas freon ini. Nah, ini proses pengisian gas freon sedang berlangsung, dan lakukan proses pengisian ini secara bertahap ya, sedikit demi sedikit, dan nanti akan mencapai di 10 PSI. Itu sudah cukup ya untuk kulkas 2 pintu. Tekanan 10 PSI sudah cukup. Oke, biarkan saja. Nah, di sini jarum akan stabil nantinya di 10 PSI sambil kita tambahkan sedikit demi sedikit ya. Jangan terlalu banyak ya. Oke, di sini jarum sudah menunjukkan kurang lebih di 10 PSI. Ya, saya rasa sudah cukup proses pengisian gas freon. Dan kita bisa lihat berapa arus yang mengalir saat ini ya. Oke, di sini arusnya adalah 0,9 ampere. Wah, sudah cukup saya rasa ya. Dan coba kita raba di filter dryernya nih. Wah, terasa hangat sudah. Mantap ya. Jadi proses pengisian gas freon sudah cukup ya.
dan apabila sudah dingin dia akan turun ya. Nah, di sini filternya sudah terasa hangat ya, mantap. Selanjutnya arusnya sudah 0,9 ampere, sudah cukup ya untuk kapasitas mesin seperti ini. Selanjutnya kita bisa lepas saja di sini untuk selang pengisian, kita lepas dan jangan lupa dipasang kembali spuyer ventil pengisiannya ini. Lalu kita tutup dengan rapat. Dan di sini saya sengaja memang tidak melepas ventil pengisiannya supaya saya bisa mudah dalam hal melakukan pengecekan kembali nantinya ya. Oke, saya rasa sudah cukup dan kita kembalikan, kita rapikan kembali. Di sini penampungan airnya kita kembalikan dan kita bisa lihat hasilnya sementara. Nah, di sini saya coba cek di ruang refrigeratornya ini. Di sini sudah saya rasakan mulai terasa hawa dinginnya ya. Oke, dan di ruang freezer di sini saya juga sudah rasakan hawa dinginnya mulai terasa. Namun untuk lebih pastinya saya akan coba lakukan pengujian dengan menggunakan air mineral. Saya letakkan di gelas, yang mana nanti kita akan coba cek dalam beberapa hari ya bagaimana hasilnya. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 5 hari kemudian saya coba lakukan pengecekan kembali. Nah, ini saya coba raba dinding kulkasnya, ini terasa hangat, mantap. Oke, dan di ruang freezer, wah, hembusan hawa dinginnya mulai berhamburan dan air mineralnya cukup keras ya, sudah membeku. Nah, ini sudah membeku sangat padat, keras ya. Oke, sangat sempurna ya proses pendinginannya ini. Di sini sangat beku. Air mineral yang kita letakkan kemarin sebagai pengetesan ya. Sangat dingin ya ruang freezernya. Oke, senang sekali hati ini ya teman-teman, karena perbaikan ini sudah selesai. Dan selanjutnya kita coba cek di ruang refrigeratornya bagaimana. Nah, di ruang refrigeratornya saya coba raba di rak-raknya ini ya, mantap ya dinginnya. Di sini sudah terisi bahan-bahan makanan, cukup dingin, stabil ya proses pendinginan di ruang refrigerator ini. Nah, ini anak dari pemilik kulkas ini ya teman-teman. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.